Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pagi ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Irdian Sulistiantoro dengan tema Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kekasih Kristus, sabda Tuhan dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran Fatsal 7 ayatnya yang ke-12 sebagai nats pembimbing kita menyatakan demikian. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita karena kami percaya bahwa kelangsungan hidup ini adalah karunia Allah. Sebab melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus,
yang mati demi dosa kami dan bangkit untuk kehidupan kekal. Kami mengaku atas segala dosa dan kejahatan kami, dalam hati, pikiran, sikap, dan laku kami. Ampunilah ya Tuhan, baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Layakan kami umat-Mu dan berkenanlah atas ibadah kami, sembah sujud dan pujian yang kami naikkan kepadamu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang Maha Kasih, yang itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kekasih Kristus, tibalah saatnya kita memasuki layanan Sabda. Memasuki hari Minggu kedua sesudah Paskah 19 April 2020. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan pikiran hati kita, menerima sabda Tuhan dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga 13. Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga 13. Marilah sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikiran, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Kami jemput umat bangkit berdiri untuk mendengar dan menyambut sabda Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kamu katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kekasih-kekasih Kristus, salam Paskah. Kiranya kuasa Paskah tetap melekat dalam kehidupan kita. Hari Minggu, Domingus, hari kemenangan Tuhan. Kristus dengan sangat berhasil mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan terhisap dalam kemenangan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita melihat alam semesta yang begitu mempesona, yang begitu mentakjubkan, ketika kita melihat dan merasakan satu karya besar luar biasa, signifikan, dan kita merasakan akan manfaatnya. Pertanyaannya, kemudian apa yang ada di hati pikiran kita? Apa yang memenuhi pikiran hati kita, saudara? Ketika kita melihat dan merasakan semua itu, adakah yang kemudian mencoba mengarahkan pikiran hatinya tertuju kepada Tuhan? Bahwa semuanya itu adalah karya Tuhan. Bahwa semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kemudian kita memuliakannya, memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya hati pikiran kita telah terstimulasi, telah terangsang untuk mengkondisikan bahwa memang semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi dalam kenyataannya saudara-saudara, masih begitu banyak orang-orang yang hati dan pikirannya distimulasikan bahwa semuanya itu bukan merupakan karya Tuhan, tetapi hanyalah sekedar fenomena alam. Semuanya itu merupakan pure kemampuan manusia yang bekerja, kemampuan manusia yang berupaya. Demikian juga saat ketika banyak orang melihat dan menghadapi satu bencana alam, satu bencana pandemi, oleh penyakit-penyakit, oleh virus-virus yang begitu memenderitakan akan manusia. Pertanyaannya, berapa prosentasenya itu berapa, saudara, umat manusia ini yang kemudian mau menstimulasikan hati pikirannya bahwa yang namanya karya Tuhan itu lebih agung, bahwa karya Tuhan itu lebih perkasa dari bencana yang ada itu, dan Tuhan sanggup untuk mengatasinya. Berapa persen, saudara? Dalam kenyataannya, terlalu banyak orang yang melihat dan merasakan bahwa yang lebih real itu, yang lebih konkret itu adalah ancamannya. Yang lebih real, yang lebih konkret itu penderitaannya, kecemasannya. Sedangkan berkenaan dengan karya Tuhan, terlalu jauh, terlalu abstrak. Merupakan fakta
fakta, saudara, bahwa manusia ini punya kecenderungan lebih berorientasi pada hati pikiran, pada perbuatan yang bersifat antroposentris. Antroposentris itu manusia diletakkan sebagai titik berangkat, titik sentral, titik penentu. Manusia lebih memberikan peluang seluas-luasnya bagi manusia ini untuk meneropong kemanusiaannya dan bahkan meneropong Tuhan. Tuhan diteropong dengan mengandalkan kemanusiaan manusia ini. Sementara manusia ini kan terbatas. Pikirannya picik. Nah, Tuhan diteropong berdasarkan kemanusiaan manusia ini. Demikian juga ketika melihat manusia ini, diteropong hanya orientasinya manusia sebagai titik dasar, titik sentral, titik penentu. Dan kemudian tidak memberikan peluang bagi Tuhan untuk mendemonstrasikan karya dan pekerjaannya dalam kehidupan manusia ini. Nah, saudara-saudara, berangkat dari penjelasan itu, maka tema khotbah kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Paskah ini adalah Tuhan berkarya dengan cara ajaib. Tuhan berkarya dengan cara ajaib. Dasar firman Tuhan yang digunakan, Keluaran pasal 7, ayat 7 hingga 13. Dari tema ini, saudara, Tuhan berkarya dengan cara ajaib. Melalui tema ini, kita digiring pada dua pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama adalah untuk melihat dan merasakan bahwa yang namanya karya Tuhan adalah ajaib. Sekali lagi, saudara, pokok pikiran yang pertama, melihat dan merasakan bahwa karya Tuhan adalah ajaib. Kemudian pokok pikiran yang kedua, kita diajak untuk melihat dan merasakan berkenaan dengan intervensi Tuhan, berkenaan dengan eksistensi, berkenaan dengan keabsolutan dari karya Tuhan itu. Mari kita telusuri satu persatu, saudara. Untuk pokok pikiran yang pertama, melihat dan merasakan karya Tuhan adalah ajaib. Karya Tuhan adalah ajaib. Kata ajaib, saudara-saudara, kata ajaib, ketika dikaitkan dengan karya Tuhan, maka kata ajaib ini tidak sama dengan magic. Kata ajaib di sini tidak disamakan seperti fenomenal ilmu klinik, bukan seperti itu. Kata ajaib dikaitkan dengan karya Tuhan juga bukan berbicara tentang sesuatu yang disebut bim salabim, sulapan begitu. Kemudian di luar nalar, di luar rasa. Tidak seperti itu, saudara. Karya Tuhan yang ajaib seutuhnya berada dalam dimensi hati dan pikiran. Sekali lagi, karya Tuhan yang ajaib seutuhnya berada dalam dimensi hati dan pikiran. Maksudnya, karya Tuhan itu yang disebut ajaib sangat dirasakan di hati ini. Karya Tuhan yang ajaib itu sangat dapat dinalar oleh pikiran anugerah Tuhan ini. Dan saudara, ketika berkenaan dengan karya Tuhan yang ajaib, hendak menjelaskan kepada kita bahwa hati ini gak cukup untuk merasakan keagungan karya Tuhan itu. Tapi hati merasakan, hanya gak cukup. Karena begitu besarnya karya Tuhan itu. Demikian juga pikiran. Loh, pekerjaan Tuhan dapat dipikirkan, masuk nalar. Logis, hanya pikiran kita gak cukup untuk memikirkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu.
Oleh karena itu yang namanya karya Tuhan yang ajaib itu real, konkret, bukan halusinasi, bukan fata morgana. Pertanyaannya adalah, apakah yang ajaib itu hanya karya Tuhan? Sekali lagi, apakah yang ajaib itu hanya karya Tuhan? Kita harus berani menjawab ya. Kita harus berani menjawab ya. Hanya karya Tuhanlah yang ajaib. Mengapa dikatakan demikian? Keberadaan ajaib, saudara-saudara, itu untuk menunjuk tentang intervensi Tuhan. Sekali lagi, ajaib itu untuk menunjuk tentang intervensi Tuhan. Tuhan menjadi titik berangkat, titik penyebab, titik penentu seutuhnya Tuhan. Dan sesungguh-sungguhnya saudara-saudara dapat dikatakan bahwa seluruh karya Tuhan yang kita terima, yang kita alami itu adalah ajaib. Seluruhnya. Memang dalam kenyataannya sering karya Tuhan itu diperlakukan oleh manusia kemudian menjadi tidak ajaib. Sering itu terjadi seperti itu. Nah, kalau bisa terjadi seperti itu dikarenakan saudara, karena hati pikiran ini tidak distimulasikan, tidak dirangsang, tidak dikondisikan untuk melihat bahwa itu loh pekerjaan Tuhan. Sengaja dipadamkan. Yang kedua, pekerjaan Tuhan sering menjadi tidak ajaib karena karya Tuhan itu terlalu biasa. Terlalu sehari-hari. Bahkan satu hari 24 jam, ternyata tidak ada satu titik pun yang kosong dari karya Tuhan. Begitu biasanya, sangat biasa. Karena sangat biasa, kemudian menjadi biasa, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang ajaib. Contohnya, kalau kita melihat kerja mekanik dari alam semesta ini, ada siang, ada malam, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Terlalu biasa, sehingga keajaiban itu tidak tertampilkan. Contoh yang lain. Nafas ini, saudara, nafas. Kita bisa bernafas. Sangat biasa. Padahal coba cermati. 1 menit saja tidak bernafas. Tidak semuanya bisa menahan nafas 1 menit. Dan perhatikanlah, saudara-saudara baru bisa melihat begitu luar biasanya nafas ini kalau saudara-saudara berkunjung ke rumah sakit, orang-orang pada pakai oksigen. Begitu mahalnya itu. 1 sedotan berapa itu? Makanya kalau dikaruniai nafas sehat ya peliharalah, jangan ngerokok gitu. Sangat berharga. Apa itu bukan ajaib? Sangat ajaib itu. Itu karya siapa? Karya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan di ayat 7 hingga 10. Dari Keluaran tadi. Ayat 7 hingga 10. Di sana kalau kita cermati saudara, apa yang terjadi dengan peristiwa penugasan? Apa yang terjadi dengan peristiwa pengutusan Musa? Apa yang terjadi sesungguhnya? Untuk melihat kejadiannya saudara, pendekatan yang kita pakai, kita mencoba melakukan perbandingan, mengcompare antara siapa Musa, pihak yang menerima pengutusan, penugasan dari Tuhan, diperbandingkan dengan isi pengutusannya, isi penugasannya. Kita bandingkan. Kalau kita melihat siapa Musa? Siapa Musa, saudara? Musa
Musa itu kan punya lembaran hitam. Apalagi kalau dikaitkan dengan Mesir. Ia menjadi buronan, saudara. Dia pernah membunuh orang Mesir. Yang memang gara-garanya ya orang Mesir menganiaya orang Israel. Dibela oleh Musa. Musa membunuh orang itu. Tetapi bagi Mesir, Musa adalah buronan. Punya lembaran hitam, itu Musa. Siapa Musa? Musa itu sosok pribadi yang walaupun pernah hidup dalam istana, tetapi Musa juga terlampau lama melarikan diri, hidup sebagai gembala, yang kumpulnya sama domba-domba. Tidak terlalu lihai melatih keterampilan bicara dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu Musa itu kategori orang yang berat mulut, berat lidah, saudara, nggak terampil bicara. Susah ngomong. Itu Musa. Apalagi dengan Musa? Loh, Musa pada saat diutus itu usianya berapa? 80 tahun. Lansia, tapi lansianya juga benar-benar lansia murni itu. Mateng lansianya, 80 tahun ya saudara. Tanpa bermaksud untuk kemudian tidak menghormati para lansia. Tetapi secara alami usia 80 tahun memberikan satu gambaran tentang menurunnya satu kemampuan seseorang apapun yang dimilikinya. Kapasitas kemampuan untuk melakukan sesuatu secara alami memang mengalami penurunan sebagai sosok lansia. Dan satu hal lagi, siapa Musa? Dia menjadi sosok yang kurang percaya diri. Minder wadah begitu. Itu Musa, saudara. Nah, lantas kalau kita bandingkan dengan isi pengutusannya, isi penugasannya yang ditujukan kepada Musa, apa isi pengutusannya? Wah, isi pengutusannya, saudara. Musa itu diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Wow. Memimpin pembebasan Israel dari perbudakan cengkeraman Mesir yang adik kuasa pada waktu itu. Yang begitu kokoh dan kuat, dan itu sudah beratus tahun menguasai Israel, saudara. Apalagi yang menjadi raja itu Firaun, seorang tirani, seorang raja yang sudah mengkondisikan agar Israel yang semakin tumbuh di Mesir tidak menjadi masalah bagi Mesir, tetapi bagaimana bisa mengobjekkan bangsa Israel untuk kepentingan Mesir. Oleh karena itu, bangsa Israel di Mesir dijajah, diobjekkan, diperah sedemikian rupa, tanpa memperhatikan sedikitpun kepentingan Israel, dan begitu menderitanya mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka sungguh umat Israel yang ada di sana menjadi sebuah aset. Aset yang memberikan nilai positif bagi Mesir, diperah dan diperas menjadi alat. Tanpa sedikit pun memikirkan kesejahteraan bangsa Israel. Begitu menderita. Nah dari sisi itu pastilah ketika penugasan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Terus apalagi tantangannya? Apalagi isi penugasannya? Tantangannya. Musa harus membawa umat Israel keluar dari Mesir, tetapi umat Israel itu sendiri kan umat yang tegar tengkuk. Susah diatur. Disebut umat tapi susah diatur, keras kepala, maunya jalan sendiri. Nah, saudara,
ketika kita sudah memperbandingkan antara siapa dengan isi tugas yang diberikan kepada Musa, maka terlihat di sana ada gap. Ada gap yang begitu lebar. Ada kesenjangan, bukan saja signifikan, tetapi bahkan spektakuler. Siapapun, baik dari pihak Israel sendiri maupun dari pihak Mesir, maka underestimate itu adalah sikap yang diberikan untuk Musa. Orang sudah menilai Musa itu jauh di bawah kemampuan untuk dapat melakukan tugas itu secara ekstrim. Itu adalah hal yang mustahil dapat dikerjakan, dapat dilakukan oleh Musa dan Harun. Pertanyaannya saudara, apakah kemudian penugasan pengutusan itu batal? Apakah kemudian penugasan pengutusan itu gagal atas nama kemustahilan? Ketika penugasan pengutusan tetap bisa berjalan dalam situasi kondisi yang mustahil, bukankah itu keajaiban? Bukankah itu keajaiban, saudara? Bukan Musa yang bisa melakukan keajaiban, tetapi Tuhan. Bukan karya Musa yang ajaib, tapi karya Tuhan yang ajaib. Tuhan dalam hal ini mengintervensi segala kekurangan Musa. Ketika Tuhan berkenan memperlengkapi Musa, Musa tidak diutus begitu saja dengan segala kekurangannya. Tuhan hadir untuk memperlengkapinya. Tuhan diperlengkapi juru bicara yang namanya Harun. Diperlengkapi dengan mujizat dari Tuhan, dan yang terutama Musa diperlengkapi dengan kewibawaan Tuhan. Itu penyertaannya, saudara. Kewibawaan Tuhan luar biasa. Kalau seorang raja mengutus utusannya, sepertinya utusan itu diberikan cincin raja, dibawa oleh sang yang diutus itu. Siapa yang berani melawan yang diutus itu melawan raja. Demikian itu dialami oleh Musa, saudara. Mari kita perhatikan di ayat 11-12a. Ayat 11-12a, saudara. Ketika orang-orang yang berilmu, orang-orang Mesir maksudnya, orang-orangnya Firaun, ketika orang-orang yang ahli sihir, yang luar biasa itu, punya kemampuan luar biasa, mirip-mirip seperti orang-orang yang disertai Tuhan. Mirip-mirip seperti kemampuan yang dimiliki oleh Musa dan Harun. Kemudian dengan melihat Firaun yang tirani, yang adik kuasa pada saat itu, siapa yang berani melawan Firaun? Tetapi kemudian segala kekuatan-kekuatan itu tidak berdaya menghadapi Musa. Sekali lagi, tidak berdaya menghadapi Musa. Sementara melalui perbandingan tadi kan kita sudah melihat. Nah, ketika itu terjadi, bukankah itu suatu keajaiban, saudara? Bukankah itu suatu keajaiban? Kemudian, saudara, ketika dalam perkembangannya kemudian Israel benar-benar berhasil keluar, benar-benar merdeka dari Mesir. Sesuatu yang mustahil sesungguhnya. Dan kalau Israel berkutat dari kemanusiaan Israel, baik dari sisi personal, kelompok maupun kebangsaannya, hanya orientasinya Israel, gak mungkin bisa keluar dari Mesir, gak mungkin. Tetapi kemudian berhasil, saudara. Berhasil keluar secara sempurna.
Apakah itu bukan satu keajaiban? Bukan Israel yang ajaib, tapi karena ada intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan inilah yang ajaib. Karya Tuhan itulah yang ajaib. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari segala keajaiban karya Tuhan, maka keajaiban Tuhan sesungguh-sungguhnya sebagai penegas. Di sanalah intervensi Tuhan dinyatakan. Tuhan sebagai sang prima causa. Tuhan sebagai penyebab pertama dari peristiwa kejadian itu, dari kekuatan itu. Nah, dari fakta itu, saudara, maka dipakai untuk menjelaskan tentang pokok pikiran yang kedua, yaitu berkenaan dengan eksistensi, berkenaan dengan keabsolutan kemutlaan Tuhan. Dalam hal ini, saudara, bahwa Tuhan itu adalah sesungguh-sungguhnya sebagai Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan itu sesungguhnya adalah sebagai Tuhan yang Maha Mampu. Tuhan itu sesungguhnya adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Maha Hadir. Siapa yang dapat bersembunyi dari mata Tuhan? Matahari, alat penerang yang begitu luar biasa. Orang masih bisa bersembunyi di bawah kolong matahari. Tapi siapa yang sanggup bersembunyi di hadapan Tuhan? Tentang Tuhan yang Maha Mampu. Tuhan sangat mampu. Tuhan sangat berdaya. Walaupun kita sering dalam keseharian menyaksikan, melihat adanya satu kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan luar biasa. Tapi siapa yang dapat menandingi kemampuan Tuhan? Alam yang dahsyat seperti itu pun di hadapan Tuhan tak berdaya. Termasuk juga kemampuan, kekuatan pandemi yang luar biasa. Siapa yang sanggup di hadapan kemampuan Tuhan? Demikian Tuhan Sang Maha Hadir. Tuhan Sang Maha Hadir. Tuhan tak terbatasi oleh ruang sekat dan waktu. Tuhan bisa hadir dengan kekuasaannya, saudara. Nah, Tuhan yang seperti itulah adalah Tuhan yang mengutus, yang memperlengkapi, yang menyertai Musa. Sehingga penugasan dan pengutusan dapat dijalankannya. Paskah pertama, saudara. Paskah pertama. Peristiwa Exodus, keluarnya Israel dari Mesir. Itu adalah pekerjaan ajaib Tuhan. Dan Paskah kedua, peristiwa Tuhan di dalam Yesus melalui Via Dolorosa. Dan Yesus dengan sangat sempurna berhasil mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Itu pekerjaan ajaib Tuhan. Dan semuanya itu real. Semuanya itu konkret, bukan halusinasi. Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu bukan opini, bukan pendapat. Bahkan di atas fakta, sekali lagi, di atas fakta. Merupakan pengakuan iman. Tak terbantahkan, saudara. Tak terbantahkan. Kekasih Tuhan. Melalui Paskah. Siapa Yesus? Bagaimana Yesus? Dia yang telah memberikan segala-galanya untuk kita. Memberikan pengampunan dosa. Memberikan keselamatan.
memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani melalui Yesus yang seperti itu dengan karya ajaibnya. Membuat kita bukan hanya tahu akan Yesus, tapi kenal betul akan Yesus. Nah, kadar kenal akan Kristus inilah yang harus diperjuangkan. Sekali lagi, kadar kenal akan Yesus harus diperjuangkan. Diperjuangkan untuk dipertahankan, tetapi juga ditumbuh kembangkan. Kenal kepada Yesus itu. Itu harus kita pelihara, saudara. Mengapa? Karena semakin kenal akan Yesus, kita akan semakin menyembahnya. Dan ketika kita semakin menyembah Yesus, maka kita akan semakin taat untuk menerima penugasan, menerima pengutusannya. Seperti Musa tadi, seperti Harun tadi. Saudara-saudara, ada penugasan pengutusan saat ini di depan kita. Sekali lagi, ada penugasan pengutusan di depan kita saat ini. Apakah itu? Kita diutus, ditugaskan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Paling tidak, saudara, ada 3 hal yang saat ini menantang kita. Kita diuji untuk segera diwujud nyatakan. 3 hal itu apa saja? Yang pertama paling tidak, tentang kepatuhan, tentang ketaatan. Saat ini, saudara, Tuhan melalui pemerintah kita sedang melaksanakan PSBB. Pengawasan sosial berskala besar. Menekankan luar biasa secara physical distancing. Kita ditantang tentang ini. Kita diutus untuk berada garis lurus dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini. Patuh enggak kita? Taat enggak kita? Kalau kita sebagai umat yang patuh dan taat, kita akan sedemikian rupa berupaya berada di rumah. Berada di rumah, saudara. Kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, baru kita akan keluar, tetapi itu pun sedemikian rupa. Kita harus patuh itu. Dan kalaupun toh dalam rangka agar imun kita tumbuh dengan baik, kita berolahraga, maka carilah olahraga yang memang tetap berada dalam konstelasi PSBB ini. Jangan menghimpun banyak orang. Jangan juga melakukan olahraga yang sifatnya menghasilkan satu desisan angin yang tinggi. Menghasilkan pencipratan peluh ke sana kemari. Kita harus patuh tentang hal itu, saudara. Garis lurus dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua apa? Kepedulian. Kepedulian. Diuji nih kita sekarang sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Kita nggak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Coba mari kita melihat kanan kiri kita. Ketika kita sedang makan. Adakah di kanan kiri kita mereka ada yang kesulitan soal makan dan minum? Mari kita sisihkan pikiran hati kita memikirkan mereka. Bukan hanya memikirkan, tapi ada action apa yang kita berikan kepada mereka. Kepedulian, saudara. Kita sedang
sedang digarisbawahi tentang kepedulian kita. Kemudian yang ketiga, kegotong royongan. Puji Tuhan, salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kegotong royongan. Saat ini diuji saudara kegotong royongan itu. Satu dengan yang lain saling bantu isi lengkapi mengatasi satu masalah. Khusus di GBB Pasar Minggu. Saat ini kita sedang terkonsentrasi mencoba untuk tidak hanya memikirkan ke dalam tapi keluar. Membantu rumah sakit yang mengalami kesulitan. Menyangkut alat-alat yang dipakai. Kita akan berkonsentrasi mencoba memperhatikan rumah sakit Cikini. Rumah sakit UKI. Mari saudara, kita mencoba bergotong royong. Memberikan persembahan tujuannya untuk membantu rumah sakit itu. Supaya mereka semakin berdaya untuk mengatasi beban Indonesia yang kita hadapi saat ini. Kekasih Tuhan, sekali lagi, mari 3 hal itu kita garis bawahi. Kepatuhan, kepedulian, kegotong royongan. Kemudian bicara tentang intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib. Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan sedang berikan. Dan Tuhan akan tetap terus berikan kepada kita. Mari kita semakin akrab dengan Tuhan. Agar kita mendapat kekuatan untuk menjalankan penugasan pengutusan Tuhan. Tanda bahwa kuasa Paskah lekat pada diri kita. Ketika panggilan pengutusan itu menjadi pola hidup kita. Menjadi hakikat kita. Sebagai orang yang sudah menerima Paskah. Sebagai orang yang sudah diselamatkan Yesus, menerima Shalom, maka Shalom itu kita alirkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Selamat Paskah, Tuhan beserta kita. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar, mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami jemput umat bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam suasana Paskah, ya Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kepada kami bersama, Paskah sudah kami terima, keselamatan sudah kami terima, Shalom yang berasal dari Tuhan sudah kami terima. Selanjutnya, Engkau mengingatkan kepada kami, agar keselamatan itu tidak boleh kami bendung menjadi milik diri kami sendiri. Shalom itu tidak boleh kami bendung menjadi milik kami sendiri, tetapi harus kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kami harus membuka pikiran hati hidup kami untuk pengutusan dan penugasan dari Tuhan. Dan Engkau melalui sabdamu pada hari ini meyakinkan kepada kami bahwa Engkau yang mengutus, maka kami tidak sendirian. Karena ketika Tuhan mengutus, Engkau pun memperlengkapi kami. Bukan hanya diperlengkapi, Tuhan pun memberikan penyertaan luar biasa bagi kami. Sehingga kami tidak terkendala oleh segala kelemahan-kelemahan kami. Kami akan menerima intervensi Tuhan untuk melakukan penugasan pengutusan itu, ya Bapa. Dalam kaitan ini, ya Bapa, berkatilah kami, umat Tuhan, gerejamu, khususnya GPIB dan lebih khusus lagi GPIB Jemaat Pasar Minggu dengan segala keberadaannya. Berkatilah kami keluarga-keluarga, agar keluarga-keluarga anugerah Tuhan ini menjadi keluarga yang memerankan diri sebagai pihak yang diutus oleh Tuhan. Keluarga yang telah terkondisi untuk mensemaikan cinta kasih, kebekerjasamaan, kepedulian, kesetiaan, kegotong royongan. Biarlah menjadi kekuatan yang dapat kami aplikasikan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Sanggupkan kami untuk melakukannya, Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami sungguh mendapatkan kesempatan luar biasa untuk memperhatikan keluarga kami, rumah tangga kami. Saat ini kami jauh lebih dekat dengan istri, jauh lebih dekat dengan suami, jauh lebih dekat dengan anak-anak kami, dan terutama kami menjadi begitu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ini menjadi kekuatan luar biasa, menjadi pekerjaan karya Tuhan yang ajaib bagi kami. Sehingga hal ini menjadi kekuatan kami untuk berbuat sesuatu, perwujudan panggilan pengutusan Tuhan. Ya Bapa, berkatilah pemerintah kami. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya. Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri beserta jajarannya. Engkau berkati ya Bapak. Kementerian-kementerian terkait satu dengan yang lain, khususnya Kementerian Kesehatan. Engkau berkati. Para dokter, para medis, Engkau berkati ya Bapak. Semakin berdayakanlah mereka, tetapi juga semakin tumbuhkanlah rakyat Indonesia tentang kepedulian nasional. Bergotong royong, membantu beban Indonesia menghadapi COVID-19 ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya semua itu dapat diatasi. Tetapi di balik peristiwa ini Bapak, banyak hal berkat yang kami terima dan alami. Ya Bapalah surgawi, keamanan, ketertiban Indonesia, khususnya Jakarta ini Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapa. Dan selanjutnya, Engkau padamkan juga upaya-upaya orang yang hendak mengeruhkan
memanfaatkan situasi kondisi untuk mengkacau balaukan Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tertidur menjaga NKRI ini. Tuhan akan memberikan keperkasaan bagi pemerintah kami, bagi aparat kami, kedewasaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Tahu persis mana yang harus ditolak, mana yang harus didukung, mana yang harus dilawan. Ya Bapa Allah Surgawi Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, terima kasih Tuhan menganugerahkan kesetiaan bagi anak-anak Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi yang tidak mudah, tetapi anak-anak Tuhan tetap berada dalam komitmennya melayani Tuhan. Engkau berkati anak-anak Tuhan, para pelayan-Mu yang bekerja pada hari ini sebagai presbiter, sebagai pemandu lagu, pemusik, anak-anak Tuhan yang mengoperate sound system, multimedia. Demikian juga anak-anak Tuhan yang berada dalam tim pasar minggu, multimedia, yang bersusah lelah, memberikan tenaga, pikiran, waktu. Tetapi mereka dengan penuh sukacita melakukan ini Bapa. Demikian anak Tuhan yang walaupun tidak tampak dalam layar ini, tapi mereka berjuang luar biasa. Engkau berkati Komisi TPG, Engkau berkati sekretariat, Engkau berkati anak-anak-Mu ini semua. Engkau berkati panitia Paskah ya Tuhan. Engkau berkati umat Tuhan. Jadikanlah kami sebagai arak-arakan, satu dengan yang lain, bergotong royong, mempersembahkan hidup kami berada dalam pengutusan, penugasan Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami menatap hari esok dengan penuh kepastian bersama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer bank yang tertera di layar, atau juga dapat dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan langsung melalui kantor gereja setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, di
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber berkat dan anugerah kehidupan. Kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Inilah kami umat-Mu menyerahkan persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan sukacita, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama dan boleh berbagi, agar pelayanan dan kesaksian gerejamu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu kami jemput bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima amanat pengutusan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau terima tadi dalam kehidupan ini. Terutama, 1, berkenaan dengan kepatuhan, ketaatan. 2, berkenaan dengan kepedulian. 3, berkenaan dengan kegotong royongan. Menandai sebagai orang yang menerima Paskah. Pengutusan itu lekat erat dalam kehidupan ini. Lakukan itu. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.